Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, di sini Miss Dewi akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh yang kedua. Langsung saja ya. Nah, di sini kalau tadi contoh nomor 1 itu bentuknya pecahan biasa. Nah, sekarang yang contoh kedua ini bentuknya adalah bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana jika bentuknya pecahan campuran? Yang di sini kalau misalkan bentuknya adalah pecahan campuran, kita bisa merubahnya dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, jadi boleh di sini pecahan campurannya kalian ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa sehingga menjadi nanti 13/4 karena caranya tadi sudah ya bisa dijelaskan cara merubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, di sini caranya 4 kali 3 kan 12. Baru ditambah 1 berarti jadi 13/4 karena penyebutnya 4. Ya, setelah sudah jadi bentuk pecahan biasa, baru kemudian lakukan pembagian rumah seperti pada contoh yang nomor 1 sebelumnya. Jadi nanti 13/4 ini kamu buat pembagian rumahnya seperti pada contoh nomor 1. Ya. Terus selain cara yang pertama, ada cara yang kedua, yaitu lakukan pembagian rumah hanya pada angka pecahannya saja. Maksudnya gimana untuk cara yang kedua? Jadi, untuk cara yang kedua ini kita tidak perlu merubah pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa, tapi yang kita langsung lakukan pembagian rumah itu adalah bentuk pecahannya yang ini 1/4. Ya, jadi kita bisa langsung membagi dengan pembagian rumah untuk yang bentuk pecahannya ini yang 1/4. Terus tiganya bagaimana? Nah, tiganya nanti kita diemin aja, nggak usah diikutin dulu. Jadi yang kita hitung ini adalah hanya bentuk pecahannya. Langsung saja ya. Bisa ditulis di sini untuk bisa berarti menggunakan cara yang kedua ya. Jadi bisa hanya mencari atau melakukan pembagian rumah hanya pada bentuk pecahannya saja yang 1/4. Berarti di sini bisa tulis 1 dibagi 4 ya, karena 1/4 artinya 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti kita harus pinjam 0. Nah, pada saat pinjam 0 seperti ini, berarti atas harus kita kasih 0, atau kita tulis 0, nah setelah itu baru kita bagi 10 bagi 4. Kira-kira 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 10? Nah, berapa? 2. Iya, betul. 2. Berarti nanti 2 kamu kali 4 itu hasilnya nanti adalah 8. Nah, baru setelah itu nanti kita kurang 0 kurang 8 kan nggak bisa. Berarti langsung pinjam sama angka depannya. Pinjam 1 berarti jadi angka 10 kurang 8 hasilnya nanti adalah 2. Kemudian yang 1 karena sudah dipinjam tadi sama 0 berarti satunya ini dicoret maka sisanya adalah 0. Nah, kemudian 2 ini mau kita bagi lagi sama 4. Ternyata nggak cukup, 2 bagi 4 nggak bisa. Nah, bagaimana? Kita pinjam 0 lagi. Terus kasih koma lagi nggak atasnya? Tidak perlu, karena untuk memberikan tanda koma itu cukup sekali saja. Berarti jadilah di sini angkanya 20. 20 bagi 4, maka hasilnya adalah ya betul 5. Nah, kemudian 5 kita kali ke 4, hasilnya adalah 20. Maka setelah itu baru kita kurang. 20 kurang 20 hasilnya adalah 0. Nah, di sini bentuk dari desimal 1/4 itu kan kita dapat 0,25. Nah, itu kan hanya bentuk pecahan dari 1/4-nya saja kan. Nah, ternyata di soal ada angka depannya. Berapa dia? 3. Berarti nanti yang angka 0 ini yang kamu dapat tadi diganti dengan angka 3 sesuai angka depan pada soal. Jadi nanti hasil akhirnya adalah untuk bentuk pecahan desimal dari 3 1/4, maka hasil akhirnya adalah 3
Jadi yang 0 ini diganti dengan angka depan dari soal yang ada di soal, dari soal yang pecahannya itu. Jadi nanti hasilnya menjadi 3,25. Terus gimana nih kalau angka depannya 5? Ya berarti nanti 0 yang depan ini kamu ganti dengan angka yang di depan. Misal 5, tadi kan kamu bilang 5. Berarti di sini jadinya 5,25. Jadi seperti itu ya. Itu untuk cara yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk contoh 1 maupun contoh yang kedua. Nah, kemudian di sini ada terkadang bentuk pecahan yang pembagiannya itu tidak habis dibagi atau dia nggak selesai-selesai. Kita terus lanjutin ke bawah, makin ke bawah, nggak habis-habis. Nggak nemu-nemu kita hasilnya 0. Nah, bentuk yang seperti itu contohnya adalah, nah, seperti ini. Jadi misal 5 bagi 3, berarti ini bentuk pecahan biasanya adalah 5/3 ya. Makanya dia ditulis di sini 5 dibagi 3. Nah, 5 bagi 3 bisa dapat berapa? 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 1. Tulis di atas 1. Nah, 1 kali 3 kan hasilnya 3, tulis di bawahnya 5. Baru kemudian nanti dikurangi. Nah, pada saat dikurang, 5 kurang 3 kan hasilnya 2. 2 bagi 3. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, baru kalian pinjam 0. Pada saat kalian pinjam 0, maka barulah atasnya itu kalian kasih koma. Ya. Terus, kan sudah jadi 20 nih. 20 bagi 3. Kan hasilnya 6. Nah, 6 kali 3 hasilnya 18. Pada saat dikurang, 20 kurang 18 ternyata hasilnya 2. Nah, pada saat 2 mau dibagi 3, kan nggak cukup. Berarti dia harus pinjam 0 lagi. Nah, jadi lagi angka 20. Terus 20 bagi 3 hasilnya 6 lagi. 6 kali 3 hasilnya 18 lagi. Kemudian pada saat kalian kurang, 20 kurang 18 hasilnya 2. Nah, 2 mau dibagi 3 nggak cukup. Pinjam 0 lagi. Jadi selalu seperti itu. Sampai bawah di sini bisa tulis DSC maksudnya dan seterusnya sampai nggak ketemu hasilnya 0. Nah, kalau seperti itu berarti tidak perlu kalian lanjutkan sampai habis nih, sampai ketemu angka 0, tidak perlu. Jadi memang bentuk pecahannya nanti seperti ini. 1,666 titik-titik, maksudnya titik-titik ini tak terhingga dia, berhentinya di sampai angka berapa ya. Jadi kalau memang seperti ini hasilnya, maka nanti cukup kalian ambil 2 digit di belakang angka atau 3 digit, itu sudah paling banyak. Jadi nanti hasilnya boleh 1,66. Kalau seperti itu saja berarti artinya ada 2 digit, 2 angka maksudnya, di belakang koma. Atau boleh kamu mau ambil 3 angka di belakang koma, berarti nanti penulisannya hasilnya adalah hasil akhirnya 1,666. Jadi seperti itu. Nah, yang titik-titik ini gimana nih? Tidak usah dilanjutkan karena nggak akan selesai-selesai. Ya, seperti itu. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Febri mengenai bagaimana cara merubah bentuk pecahan yang satu ke bentuk pecahan yang lain. Dan tadi Miss Febri sudah jelaskan bagaimana cara merubah bentuk pecahan biasa ataupun pecahan campuran menjadi bentuk pecahan desimal. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau memang masih ada yang belum jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan ke Miss Febri. Diakhiri dulu, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.